Pidato ini akan saya awali dengan informasi bahwa bidang ilmu geoteknik memiliki cakupan yang cukup luas, mencakup bidang ilmu tentang karakteristik tanah terkait penggunaannya pada pembangunan infrastruktur, meliputi jenis dan karakteristik tanah, pengujian tanah di lapangan dan laboratorium, stabilisasi tanah, pondasi bangunan, metode pelaksanaan bangunan bawah permukaan, dan kelongsoran lereng serta penanggulangannya. Karena luasnya cakupan bidang ini, saya membatasi pidato ini pada topik kelongsoran lereng karena curah hujan yang banyak terjadi di negara yang banyak memiliki wilayah pegunungan dan curah hujan tinggi seperti negara-negara yang berada di wilayah tropis, termasuk Indonesia. Pidato ini disajikan ke dalam 3 bagian, yaitu pertama pendahuluan, kedua pembahasan, dan penutup. Sebelum saya menyampaikan inti pidato ini, saya informasikan bahwa selama penyampaian pidato ini akan ditampilkan visualisasi berupa ilustrasi, diagram, gambar, dan foto yang mudah-mudahan membantu dalam pemahamannya. Hadirin yang saya hormati, kelongsoran lereng banyak terjadi pada wilayah berbukit selama musim hujan, terutama pada hujan ekstrim. Di samping curah hujan ekstrim sebagai pemicu, faktor lain yang mendukung terjadinya kelongsoran lereng ialah tanah lereng yang kuat gesernya rendah, seperti lereng vulkanik yang kondisi umumnya gembur. Larsen and Simon 1993. Berdasarkan faktor-faktor penyebab kelongsoran lereng ini, secara global kejadian lereng longsor terdistribusi di berbagai negara. Beberapa negara yang frekuensi kejadiannya cukup tinggi ialah negara-negara di kawasan pegunungan Himalaya, di antaranya Nepal, Bhutan, India, Pakistan, dan Cina, termasuk Hong Kong, Jepang, Italia, Uganda, Brazil, USA, Filipina, dan Indonesia. Kelongsoran lereng telah menimbulkan bencana besar di seluruh jagat, meliputi kerugian ekonomi, kerusakan infrastruktur dan lingkungan, bahkan kematian manusia. Salah satu kelongsoran lereng yang menimbulkan kematian terbesar di dunia ialah kejadian di Gansu, Cina Barat pada 8 Agustus 2010 dengan jumlah kematian 1.765 orang. Petley 2012. Kelongsoran lereng telah menimbulkan ribuan korban kematian manusia dan kerusakan di seluruh penjuru dunia setiap tahunnya yang nilainya biliaran dolar US. Parahman and Agocak 2013. Kelongsoran lereng termasuk salah satu dari 6 besar penyebab kerugian terbesar di dunia, di samping banjir, erupsi gunung berapi, angin taifun, dan gempa serta tsunami. Alcantara, Ayala 2002. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang frekuensi kelongsoran lerengnya cukup tinggi. Hal ini dapat dipahami karena Indonesia memiliki banyak wilayah pegunungan yang terletak di daerah vulkanik dan berada di wilayah tropis dengan curah hujan tinggi. Ratusan kejadian dan korban meninggal yang ditimbulkan setiap tahunnya di Indonesia. Kelongsoran lereng menjadi penyebab kerugian terbesar dan jumlah kematian tertinggi di Indonesia dibandingkan dengan bencana lainnya. Pada bulan Desember 2014 telah terjadi
111 kelongsoran lereng di Indonesia dengan jumlah kematian 124 orang, pengungsian 5.055 orang, dan kerusakan rumah sebanyak 420 unit, BNPB 2014. Oleh karena itu, penanganan kelongsoran lereng, baik berupa pencegahan maupun mitigasi, perlu mendapat perhatian utama guna meminimalkan kerugian dan korban kematian manusia. Pidato ini akan menyajikan studi tentang mekanisme kelongsoran lereng sebagai akibat curah hujan, khususnya identifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kelongsoran lereng dan upaya penanggulangannya, baik berupa pencegahan maupun mitigasi dampak yang ditimbulkannya. Bagian kedua, yang pertama jenis pembahasan, yang pertama jenis dan analisis kelongsoran. Secara umum, kelongsoran lereng dapat dibagi menjadi kelongsoran dangkal dan dalam berdasarkan kedalaman permukaan bidang longsor. Kelongsoran dangkal biasanya memiliki kedalaman bidang longsor sekitar 1-2 meter yang dipicu oleh rembesan air tanah permukaan atau wetting front hingga kedalaman yang lapisan tanah permukaannya tidak dapat lagi menahan terjadinya kelongsoran karena penurunan kuat geser sekaligus penambahan beban tanah pada bidang longsor tersebut. Fourie 1996. Fourie ini pembimbing saya waktu S3. Sebaliknya, kelongsoran dalam pada umumnya disebabkan oleh naiknya permukaan air tanah lereng sehingga meningkatkan tekanan air pori yang mendorong terjadinya kelongsoran. Dalam hal ini, biasanya bidang longsor cukup dalam, jauh di bawah muka air tanah. Bidang longsor ini merupakan bidang terlemah di dalam massa tanah lereng yang terbentuk secara alami atau buatan, biasanya pada permukaan lapisan tanah dengan permeabilitas rendah dan kuat geser tinggi, seperti lapisan tanah atau batu cadas. Berdasarkan bentuk permukaan bidang longsor, kelongsoran lereng terbagi menjadi kelongsoran lingkaran, translasi, dan gabungan. Kelongsoran lereng lingkaran biasanya terjadi pada lereng dengan lapisan tanahnya homogen, sedangkan kelongsoran lereng translasi terjadi pada lereng yang memiliki lapisan cadas dangkal yang umumnya lurus kurang lebih sejajar dengan permukaan lereng. Pada sisi lain, kelongsoran lereng gabungan terjadi karena kombinasi kedua keadaan tersebut yang membentuk bidang longsor gabungan antara bentuk lingkaran atau busur dan lurus, bahkan tidak beraturan. Identifikasi bidang longsor menentukan metode analisis yang digunakan dalam evaluasi kestabilan lereng. Untuk keperluan ini dibutuhkan penyelidikan tanah lereng guna menentukan perlapisan tanah dan karakteristiknya. Berbagai metode penyelidikan yang diterapkan antara lain ialah survei topografi, uji permeabilitas lapangan, pengeboran atau uji SPT atau uji sondir, dan pengambilan sampel tanah. Survei topografi dilakukan untuk menentukan geometri lereng. Rembesan air hujan ke dalam lapisan tanah lereng ditentukan oleh permeabilitasnya yang dapat diukur berdasarkan hasil uji lapangan. Untuk menentukan perlapisan tanah dan karakteristik setiap lapisan, dibutuhkan pengeboran, uji SPT, dan sondir, serta pengambilan sampel tanah untuk pengujian di laboratorium guna menentukan kuat geser dan karakteristik hidrolisnya yang mempengaruhi kestabilan lereng.
Untuk mengevaluasi kestabilan lereng, dilakukan analisis dengan menggunakan data hasil penyelidikan tanah lereng. Dalam analisis kestabilan lereng yang mendapatkan curah hujan, diperlukan kombinasi antara analisis rembesan air hujan dan kontrol kestabilan lereng. Selain data geometri lereng yang dibutuhkan dalam analisis ini, dibutuhkan pula data hidrolis tanah seperti data curah hujan, permeabilitas, dan kurva retensi air tanah atau SWCC untuk analisis rembesan air hujan ke dalam tanah lereng dan data kuat geser tanah seperti sudut geser, kohesi, dan suction atau tekanan air pori negatif untuk analisis kestabilan lereng. Sekarang ini banyak digunakan software untuk memudahkan analisis kompleks seperti ini. Di antaranya SVFlux untuk analisis rembesan, TOD NG Tirana 2012, dan SVSlope untuk analisis kestabilan lereng, Friedland et al. 2008. Kebetulan software ini yang saya gunakan, yang mengantarkan saya mencapai gelar doktor. Yang kedua, faktor-faktor kelongsoran. Jenis tanah lereng memiliki respon berbeda terhadap curah hujan yang dapat memicu kelongsoran. Lereng berpasir akan rawan longsor jika diterpa hujan intensitas tinggi, seperti lereng longsor yang banyak terjadi di Hong Kong. Brand et al. 1984. Hal ini disebabkan oleh curah hujan intensitas tinggi. Curah hujan intensitas tinggi akan berinfiltrasi cepat ke dalam tanah lereng yang permeabilitasnya tinggi, sehingga hal itu cepat jenuh. Hal itu cepat membuat jenuh karena kemampuan menampung airnya yang kecil. Tanah lereng jenuh merupakan kondisi kestabilan terburuk karena mendapatkan beban maksimal. Selain itu, kuat gesernya turun ke titik terendah. Sebaliknya, curah hujan berkepanjangan meskipun intensitasnya rendah akan berbahaya terhadap kestabilan lereng berlempung, seperti kelongsoran khas lereng di Singapura. Raharjo et al. 2009. Kejadian ini berkaitan dengan permeabilitas lereng lempung yang rendah dan daya tampung air dalam jumlah banyak, sehingga dibutuhkan infiltrasi air hujan yang lama untuk menjadikan tanah lereng jenuh. Fenomena ini menunjukkan bahwa kelongsoran lereng dipengaruhi oleh kesesuaian antara karakteristik curah hujan seperti intensitas dan durasinya, dan karakteristik tanah lerengnya seperti permeabilitas dan kurva retensi airnya, sebagaimana kurva khas yang tertera pada gambar 1, yaitu gambar 1, kurva karakteristik air tanah, SWCC khas jenis tanah yang berbeda. Jadi ada sandy soil, yaitu tanah berpasir, ada silty soil, yaitu tanah berlanau, dan ada clay soil, yaitu tanah berlempung, meliputi rentang matriksase yang berbeda. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa intensitas tinggi pada saat awal turun hujan, kemudian menurun secara konsisten hingga akhir hujan atau biasa disebut advance pattern, memberikan efek longsor terhadap lereng pasir berlempung lebih cepat dibandingkan dengan pola curah hujan sebaliknya, yaitu intensitas rendah pada saat awal hujan, kemudian meningkat secara konsisten hingga akhir hujan. Rahimi et al. 2011.
Pada sisi lain, kebiasaan analisis kelongsoran lereng menggunakan data curah hujan resolusi rendah seperti data harian, mingguan, bahkan bulanan akan memberikan hasil yang tidak akurat, berbeda dengan hasil sesungguhnya. Data intensitas curah hujan dengan resolusi rendah akan sangat berbeda dengan data real yang diperoleh langsung dari stasiun pencatat curah hujan, terutama curah hujan yang sangat berfluktuasi intensitasnya. Padahal kesesuaian intensitas curah hujan dengan permeabilitas tanah lereng menentukan jumlah infiltrasi curah hujan ke dalam lapisan tanah lereng. Jadi penggunaan data curah hujan resolusi tinggi seperti data curah hujan per jam bahkan lebih kecil lagi sangat dibutuhkan dalam analisis kelongsoran lereng dengan ketelitian tinggi. Suradi 2015. Kuat geser tanah lereng juga berpengaruh terhadap kelongsorannya selain karakteristik hidrolis seperti permeabilitas dan kurva karakteristik air tanah SWCC yang dijelaskan sebelumnya. Parameter kuat geser tanah yang berkontribusi terhadap kestabilan lereng terdiri atas tekanan air pori negatif, biasa juga disebut suction, kohesi C dan sudut geser dalam V. Suction awal lereng berlempung yang rendah atau mendekati nol sebagai akibat curah hujan yang mendahului atau antecedent rainfall menyebabkan lereng tersebut rawan longsor. Fourie et al. 1999. Kondisi ini mendekati kondisi lereng terburuk terhadap kestabilannya, yaitu tanah permukaan lereng yang jenuh, suction kurang lebih 0 kilopascal. Infiltrasi curah hujan yang berkepanjangan dapat menurunkan suction tanah lereng berlempung secara signifikan karena tanah lereng seperti ini dapat menyimpan air tanah dalam waktu lama, tetapi tidak untuk lereng tanah berpasir. Jadi, suction awal hanya berkontribusi signifikan terhadap kelongsoran lereng berlempung, tetapi kecil pengaruhnya terhadap kelongsoran lereng berpasir. Suradi et al. 2016. Kelongsoran lereng vulkanik yang sering terjadi selama musim hujan merupakan fenomena lain atas kelongsoran lereng yang disebabkan oleh kuat gesernya yang rendah. Struktur tanah vulkanik yang pada umumnya gembur menghasilkan kuat geser rendah. Larsen and Simon 1993. Di samping itu, tanah lereng vulkanik juga dapat menahan air dalam jumlah besar yang menyebabkan lereng semakin berat saat hujan, tetapi kuat gesernya menurun signifikan hingga tidak mampu lagi menahan beratnya. Dengan kata lain, terjadi kelongsoran. Oleh karena itu, karakteristik curah hujan dan lapisan tanah lereng merupakan faktor penting dalam analisis kelongsoran lereng karena curah hujan. Suradi 2015. Berkaitan dengan uraian di atas, karakteristik curah hujan yang dimasukkan meliputi intensitas dan durasi, intensitas tinggi dan rendah tetapi berkepanjangan, pola, advance, normal, dan delayed, dan resolusi data tinggi atau interval pencatatan kurang atau sama dengan 1 jam, dan rendah interval pencatatan lebih dari 1 jam. Pada sisi lain, karakteristik tanah lereng yang berpengaruh mencakup permeabilitas, SWCC, suction awal, dan kuat geser. Faktor geometri lereng seperti tinggi dan kemiringannya merupakan faktor potensi kerawanan lereng terhadap kelongsoran yang dapat diamati langsung. Faktor ini akan besar pengaruhnya jika didukung oleh faktor-faktor lainnya yang telah disebutkan sebelumnya, baik faktor karakteristik curah hujan maupun tanah lerengnya. Lereng yang tinggi dan terjal memiliki potensi lereng besar.
potensi longsor besar. Akan tetapi, kelongsoran baru terjadi jika lapisan tanahnya memiliki kuat geser rendah dan mendapatkan curah hujan ekstrim yang bersesuaian dengan karakteristik hidrolisnya, sehingga memungkinkan penyerapan volume air hujan dalam jumlah besar. Namun, lereng tinggi dan terjal yang memiliki kuat geser tanah yang tinggi akan tetap kokoh meskipun mendapatkan curah hujan ekstrim yang membahayakan kestabilan lereng pada umumnya. Salah satu analisis kestabilan lereng yang berkembang akhir-akhir ini ialah analisis variasi spasial karakteristik tanah lereng atau biasa disebut spatial variability analysis. Analisis ini mengasumsikan bahwa karakteristik lapisan tanah lereng memiliki hubungan berdasarkan jaraknya terhadap titik yang ditinjau. Benchmark 1977. Variasi spasial ini ditunjukkan oleh parameter panjang korelasi dan koefisien variasinya. Lapisan tanah lereng yang panjang korelasinya pendek dan koefisien variasinya tinggi memiliki karakteristik yang sangat bervariasi dari satu titik ke titik lainnya yang berdekatan. Fenton and Griffiths 2011. Sebaliknya, lapisan tanah yang panjang korelasinya panjang dan koefisien variasinya rendah memiliki perubahan karakteristik secara perlahan-lahan dengan pertambahan jarak. Dengan kata lain, lapisan tanah lereng tersebut relatif seragam. Karakteristik tanah seperti ini dapat dipahami karena pembentukan lapisan tanah itu terjadi secara alami yang dipengaruhi oleh faktor-faktor pembentukannya. Hasil analisis variasi spasial permeabilitas tanah lereng menunjukkan pengaruh yang cenderung menghambat rembesan air hujan ke dalam lapisan tanah lereng dan berpengaruh terhadap kestabilan lereng. Suradi 2015, permeabilitas lapisan tanah permukaan lereng dengan panjang korelasi yang pendek dan koefisien variasi yang tinggi menyebabkan pori-pori tanah tersusun tidak beraturan, sehingga pori-pori tanah tidak bersambung secara menerus. Akibatnya, bagian lapisan tanah tertentu tidak dapat diisi air, sehingga memperlambat rembesan air tanah di dalam lapisan tanah tersebut, bahkan dapat menahan terjadinya rembesan. Sebaliknya, permeabilitas tanah dengan panjang korelasi besar dan koefisien variasi rendah menyebabkan pori-pori tanah tersusun secara beraturan, seperti pada analisis deterministik nilai parameter tunggal, sehingga memudahkan rembesan air hujan yang dapat memicu terjadinya kelongsoran yang cepat pada saat lereng mendapatkan curah hujan ekstrim. Jadi, penggunaan analisis deterministik dalam mengevaluasi kestabilan lereng yang mendapatkan curah hujan cenderung memberikan hasil yang konservatif atau lebih aman. Ketiga, penanggulangan kelongsoran. Berdasarkan hasil analisis kestabilan lereng yang menggunakan data karakteristik curah hujan dan tanah lereng, direkomendasikan alternatif penanggulangannya. Berbagai alternatif metode penanggulangan kelongsoran lereng, mulai metode konvensional seperti pelandaian lereng dan pengurangan tinggi dengan pembuatan trap di setiap ketinggian tertentu, atau pemberian pasangan batu kosong di kaki lereng, hingga metode penggunaan teknologi berupa stabilisasi eksternal, stabilisasi internal, vegetasi, dan mitigasi. Choi and Ching 2013. Pilihan metode penanggulangan biasanya bergantung pada 3 faktor: keamanan, efisiensi,
dan estetika. Penanggulangan kelongsoran lereng pada wilayah perbukitan kemungkinan merupakan proyek berbiaya tinggi, sehingga efisiensi menjadi pertimbangan utama. Akan tetapi, pada lokasi lereng tertentu, tempat infrastruktur vital berada, kemungkinan keamanan konstruksi akan menjadi pertimbangan utama. Pada sisi lain, pada lokasi yang menjadi objek wisata, unsur estetika biasanya menjadi perhatian penting dalam penanggulangan kelongsoran lereng. Beberapa lereng tidak dimungkinkan untuk mencegah sepenuhnya terjadi kelongsoran, sehingga upaya yang mungkin dilakukan ialah mitigasi dampak kelongsoran dengan penggunaan konstruksi penahan kelongsoran, sistem peringatan dini, dan relokasi infrastruktur di sekitar lereng tersebut. Dengan demikian, pilihan metode penanggulangan kelongsoran lereng bergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pada lokasi lereng yang memungkinkan penggalian dan penimbunan, metode stabilisasi eksternal seperti pembangunan tembok penahan kemungkinan menjadi pilihan yang tepat. Tembok penahan lereng tanah biasanya dibangun dengan melakukan penggalian di sisi lereng untuk perletakan fondasi dan mendapatkan ruang lebih luas di sisi lereng. Tembok penahan ini memiliki banyak tipe, tetapi secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 3 tipe berdasarkan tinggi lereng yang ditahan, yaitu graffiti, cantilever, dan penyokong. Penyokong ada 2, tipe buttressing atau counterfort. Tipe tembok graffiti cocok digunakan untuk lereng tinggi lereng yang rendah, yaitu berkisar 2-5 meter. Sedangkan pada lereng dengan ketinggian yang lebih besar, cocok menggunakan tipe cantilever sekitar 3-10 meter. Dan yang lebih tinggi lagi, yaitu tipe penyokong, tinggi lereng 8-15 meter. Penggunaan tembok penahan untuk penanggulangan kelongsoran lereng banyak diterapkan karena metode pembangunannya sederhana. Pada lokasi lain yang lerengnya tinggi atau dibatasi oleh kepemilikan tanah, tidak memungkinkan terjadinya penggalian lereng, sehingga stabilisasi internal dapat digunakan dalam penanggulangan kelongsoran lereng. Metode penanggulangan kelongsoran ini umumnya mahal biayanya karena menggunakan bahan dan teknologi khusus seperti penggunaan anker, soil nailing, dan perkuatan tanah dengan geoteksil. Oleh karena itu, metode penanggulangan kelongsoran lereng ini masih jarang digunakan di sekitar infrastruktur biasa. Secara alamiah, lereng tanah hijau relatif aman terhadap kelongsoran lereng karena umumnya tumbuh-tumbuhan atau vegetasi pada lereng akan memperkuat lereng tersebut karena akarnya yang mencengkeram jauh ke dalam lapisan tanah. Penerapan metode penanggulangan kelongsoran lereng di atas kadangkala juga dikombinasi dengan penanaman vegetasi pada permukaan lereng guna memperkuat sekaligus memperindah lerengnya. Beberapa tipe kelongsoran lereng agak sulit diperkirakan penyebab kejadiannya, seperti kejatuhan batuan atau fall, kelongsoran serpihan tanah, atau kejatuhan bahan-bahan lainnya dari sisi atas gunung. Kondisi lereng seperti ini sebaiknya ditanggulangi dengan metode mitigasi dampak yang ditimbulkannya dengan pembuatan pagar jaring-jaring kawat fleksibel atau tembok penahan serpihan di kaki lereng. Metode ini hanya berfungsi menghalangi kejatuhan serpihan atau bongkahan batuan atau tanah dari sisi atas lereng hingga masuk ke infrastruktur di kaki lereng yang membahayakan masyarakat yang berada di sekitar kaki lereng.
Upaya lain yang banyak digunakan untuk memitigasi dampak kelongsoran lereng ialah dengan memasang sistem peringatan dini atau early warning system. Penggunaan sistem peringatan dini telah diterapkan mulai instrumen sederhana hingga penggunaan teknologi canggih. Pada awalnya, sekitar tahun 1980-an, Kane 1980 menerapkan sistem peringatan dini dengan menggunakan korelasi empiris antara intensitas dan durasi curah hujan guna menentukan ambang kritis lereng terhadap keruntuhan. Selanjutnya, Crozier dan Eilers 1980 juga membuat korelasi empiris antara antecedent rainfall dan curah hujan ekstrim yang dapat menimbulkan terjadinya kelongsoran. Sekarang ini berkembang sistem peringatan dini yang menggunakan teknologi terbaru seperti Digital Data Logger Suradi et al. 2014 dan penginderaan jarak jauh Finn et al. 2011. Sebagai kesimpulan, pidato ini ada beberapa hal penting sebagai penegasan. Di antaranya, 1. Identifikasi jenis kelongsoran lereng merupakan langkah awal dalam evaluasi kestabilan lereng. Kedua, observasi lapangan dan penyelidikan tanah dibutuhkan untuk mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam analisis kestabilan lereng. Ketiga, analisis rembesan dan kestabilan lereng dilakukan untuk menilai keamanan lereng dari kelongsoran karena curah hujan. 4. Kesesuaian antara faktor karakteristik curah hujan, yakni intensitas, pola dan resolusi data, dan faktor karakteristik lereng, yakni permeabilitas, SWCC, suction awal, kuat geser, geometri, dan variasi spasial karakteristik tanah berpengaruh signifikan terhadap kestabilan lereng. Dan kelima, berbagai pilihan metode penanggulangan kelongsoran lereng yang dapat diterapkan antara lain ialah metode konvensional, stabilisasi eksternal, stabilisasi internal, vegetasi, mitigasi dengan pagar kawat fleksibel dan tembok penahan debris, serta sistem peringatan dini berdasarkan pertimbangan keamanan, efisiensi, dan estetika.